Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Hari pertama untuk kelas 9 masuk pada pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Pak Kasrul akan membahas tentang bab yang pertama. Apa itu bab pertama? Bab pertama adalah bilangan berpangkat. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan bilangan berpangkat. Di SD dan di kelas 1 sudah pernah kita pelajari materi tersebut. Oke, langsung saja kita perhatikan contoh berikut. Oke, jika ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya adalah 32. Dalam bilangan berpangkat, bisa dituliskan dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka dari itu, kesimpulan yang kita dapat adalah bilangan berpangkat adalah perkalian berulang bilangan yang sama. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini juga sudah tidak asing lagi bagi kalian. Dan Pak Kasrul hanya ingin mengulas kembali apa saja sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, kita perhatikan contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, kemudian masih dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Dan hasilnya ada perkalian berulang bilangan 2 sampai 7 kali. Maka dapat ditulis dengan 2 pangkat 7 atau 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4 atau sama dengan 2 pangkat 7. Sama artinya dengan 2 pangkat 7 itu adalah 128. Perhatikan juga contoh yang lain. Misalkan ada soal 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita bisa tuliskan sesuai dengan contoh di atas yang pertama tadi. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali dikalikan 3 kali 3 sebanyak 2 kali. Nah, di sini karena bilangannya berbeda, maka kita kerjakan manual. Tidak bisa seperti contoh yang pertama. 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 2 adalah 9. Maka hasilnya adalah 8 kali 9 sama dengan 72. Jadi, kesimpulan sifat yang pertama adalah ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Tentunya dengan catatan jika A itu bernilai sama. Jika berbeda bagaimana? Maka kita kerjakan secara manual seperti contoh yang kedua tadi. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang nomor 2. Dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita perhatikan contoh kembali. Kita perhatikan contoh kembali. Di sini ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Secara manual kita kerjakan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali dibagi 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 adalah 16 dibagi 2 pangkat 2 adalah 4. Hasilnya maka adalah 4. Atau kita tulis dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi, ya.
Kalau tadi perkalian adalah dijumlah, sekarang pembagian adalah dikurang. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Sama artinya dengan 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi silahkan anak-anak sekalian bisa menggunakan sifat atau bisa menggunakan cara manual. Jadi kesimpulannya adalah ketika ada bilangan berpangkat M dibagi bilangan berpangkat N, maka secara cepat kalau kita menggunakan sifat hasilnya adalah bilangan tersebut pangkatnya dikurang atau A pangkat M dikurangi N. Dengan catatan yang sama dengan sifat yang pertama tadi, yaitu jika A-nya bernilai sama, jika berbeda maka dikerjakan secara manual. Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga dari sifat-sifat bilangan berpangkat adalah, kita perhatikan contoh lagi. Ketika ada bilangan berpangkat 2 pangkat 3 masih dipangkatkan 2. Nah, di sini hati-hati ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan adalah yang bertanda kurung terlebih dahulu. Yaitu 2 kita pangkatkan 3 dulu, 2 kali 2 kali 2 masih dipangkatkan 2. Maka artinya 8 kali 8 sama dengan 64. Sama artinya dengan 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6 atau sama dengan 64. Jadi ketika kita menemukan ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka secara umum kita pangkatnya dikalikan. Jadi dapat disimpulkan, ketika kita menjumpai sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Oke, begitu. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat yang nomor 4 dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita perhatikan contoh kembali. Di sini ada bilangan pecahan dipangkatkan. Nah, ini beda. Kalau tadi bilangan bulat, sekarang pecahan. Ketika ada bilangan pecahan dipangkatkan, misalkan setengah pangkat 2, maka artinya setengah kita kalikan sebanyak 2 kali dengan bilangan tersebut. Jadi setengah kali setengah sama dengan 1/4. Kemudian misalkan contoh yang lain, 3/2 pangkat 3 sama artinya dengan 3/2 kali 3/2 kali 3/2 sama dengan 27/8. Jadi kesimpulannya, ketika ada bilangan pecahan dipangkatkan dengan M, maka bagian atas atau pembilang itu dipangkatkan dengan M, kemudian penyebutnya juga dipangkatkan dengan M. Mudah bukan? Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke sifat berikutnya. Ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan contoh kembali. Nah, di sini ada bilangan berpangkat negatif. Kita perhatikan contoh. Di situ ada 2 pangkat negatif 3 atau 2 pangkat min 3. Di situ sama artinya dengan 1/2 pangkat 3. Nah, di sini pangkatnya berubah menjadi positif, tetapi tidak di atas lagi, tetapi sebagai penyebut, sehingga sama artinya dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 kali 2 kali 2 atau 1/8. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika ada bilangan berpangkat negatif, maka sama dengan 1/A pangkat M. Selalu 1/A pangkat M. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif.
Oke, sifat yang terakhir ada dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang terakhir adalah, perhatikan contoh lagi. 5 pangkat 0 itu bukan 0 tetapi 1. Kemudian 12 pangkat 0 juga 1. Kemudian 100 pangkat 0 juga 1. Sehingga kesimpulannya, ketika ada bilangan berpangkat dengan 0, maka ketemunya selalu 1. Misalkan 1 juta pangkat 0 juga 1. 1000 pangkat 0 juga 1. 1 miliar pangkat 0 juga 1. Jadi itu silakan diperhatikan. Jangan sampai menjumpai soal 5 pangkat 0 ketemunya 0. Itu salah. Oke, itulah sifat-sifat bilangan berpangkat sebagai awal dari pertemuan pertama di kelas 9 SMP Muhammadiyah Karanganyar. Dari kelima sifat-sifat tersebut silakan dihafalkan, dipahami, serta diulang-ulang video ini biar nantinya kalian lebih paham. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.